Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatur Rahmah, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri PP kelas 118B Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Selamat menyaksikan. Arthur pernah menyampaikan, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Nah, yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang dimaksud di mana murid berada adalah di mana posisi murid saat itu. Minat murid. Setiap murid pasti berbeda-beda, sebagaimana yang telah kita pelajari pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap murid memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk profil belajar murid yang termasuk di dalamnya adalah lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk dapat mengetahui kebutuhan belajar murid, maka dapat dilakukan identifikasi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, serta mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang telah dilakukan. Dapat juga dilakukan dengan berbicara dengan guru dari kelas sebelumnya, kemudian membaca rapat murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Lalu, apa saja sih yang termasuk strategi untuk mendiferensiasikan pelajaran? Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang ada. Pada diferensiasi konten, kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan murid, kemudian kita tuangkan dalam bentuk materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Nah, pada diferensiasi produk, ini dapat kita lihat dari bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari pada kegiatan pembelajaran. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Mari kita simak. Keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul pembelajaran 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul pembelajaran 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid adalah
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini tentu sudah sangat sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang telah kita pelajari pada modul 1.2. Berikutnya adalah keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 budaya positif adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas yang terlebih dahulu disepakati. Mengapa? Yaitu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian koneksi antar materi 2.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga menginspirasi.